Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'ul Atiq rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali dengan izin, inayah, taufik dan hidayah Allah SWT, Allah ringankan langkah kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa selalu kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah. Kalau ada keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita dalam perjalanan, Allah selamatkan perjalanannya. Kalau ada keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang telah berkurang rahmatullah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian, dalam kesempatan ini kami sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, beliau bersabda, Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah ungkapannya mengatakan, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, hendaknya tidak berkumpul di hati seorang mukmin dua sifat yang tercela. Pertama, al-bukhlu, kikir, dan kedua, su'ul khuluq, buruk perangai. Jadi diminta oleh Rasulullah SAW, jangan sampai di hati seorang mukmin berkumpul dua sifat yang tercela, yaitu sifat kikir dan akhlak yang buruk. Karena dua-duanya ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain seperti itu bunyinya. Jadi hendaknya dua sifat tadi kita jauhi, kita hindari, sifat kikir dan buruk akhlak.
kikir, orang yang kikir atau bakhil ini ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Dua sifat ini hendaklah tidak berkumpul dalam satu orang mukmin. Sebab dua sifat ini menjauhkan Allah, menjauhkan diri kita, dan manusia juga menjauh dari kita. Dan amanah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengharapkan orang mukmin selalu berbudi pekerti baik, berperangai baik, tidak saling memojokkan, tidak saling mencela. Ini yang dimohonkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dua sifat tadi. Jangan sampai berkumpul dua sifat tadi di dalam hati seorang yang beriman. Sebab pada hadis yang lain, an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, innallaha yubghidul fahisal badi'a, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abi Darda radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidul fahisal badi'a, murka terhadap orang yang perangai jelek dan berlidah kotor. Jadi anjuran ini gampang kita ingat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan untuk menjadi modal pegangan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mengingat-ingat sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperangai jelek dan berlidah kotor. Berlidah kotor ini suka mencaci, menjelek-jelekan, dan mengadu domba. Ini sifat yang dikatakan al-fahish dan al-badhi. Dan dalam hadis yang lain, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal afdol. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Yang pertanyaannya, ayul a'mali afdol, amal atau pekerjaan apa yang paling utama? Pekerjaan apa, amal apa yang menjadi amal paling mulia, paling utama? Faqala, maka Nabi menjawab, as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Artinya kalau sudah datang waktu salat, jangan menunda-nunda waktu.
langsung menyiapkan diri, berwudu, selesai azan dikumandangkan, kita sholat. Ini namanya as-sholatu fi waktiha. Sholat tepat pada waktunya, tidak diundur-undur. Ya kadang-kadang kita ada aja alasan tuh, ntar dulu, tanggung sebentar lagi, ya. Nah, jangan, ya. Jadi pekerjaan yang paling afdol, yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, summa birrul walidain. Kemudian yang kedua, amal yang utama adalah bakti kepada dua ibu bapak. Baik ibu bapak yang masih berada bersama kita, masih hidup, maupun ibu bapak kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Terus bakti kepada kedua orang tua ini tidak putus sampai akhirat, terus ya membawa kepada satu kebaikan dan menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar bakti kepada orang tua. Summa al-jihad fi sabilillah. Yang ketiga, amal yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad ini bukan hanya perang. Ya, jihad itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jihad fisabilillah bukan hanya perang, tapi di sini jihad fisabilillah termasuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, berada di jalan Allah. Jangan pakai menunda-nunda. Ini adalah afdolul a'mal, amal yang paling utama. Artinya amal yang disukai oleh Nabi besar Muhammad SAW dan diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tetap mengajak kita pada hal-hal yang baik. Nabi berucap sedemikian bukan karena hawa nafsunya, bukan karena keinginannya, tapi setiap Nabi berbicara itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau berbicara bukan kemauannya sendiri, bukan dikarang-karang sendiri, tapi semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya ajaran Islam yang diterapkan, yang disebarluaskan oleh para ulama kita, para cendekiawan-cendekiawan muslim kita, terus mengajak untuk selalu berjihad fi sabilillah. Dimanapun kita berada, kapanpun dan siapapun, tetap hadis ini berlaku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis ini dan juga bisa mempertahankan eksistensi kita untuk selalu berada di jalan Allah. Al-jihad fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir wa taysirul 'asir lika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir.
hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha basir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maqsuma wa la tajal ma'ana syaqiyan wa la maghduran wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.